Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia yang dirahmati oleh Allah, dikasihi Tuhan pencipta alam semesta. Dalam pertemuan ini kita membahas salah satu persoalan yang banyak juga terjadi di berbagai daerah, terutama di negara kita Indonesia, yaitu mengenai konsumsi daripada hewan yang namanya bekicot. Di kalangan para masyarakat di daerah beberapa wilayah di Indonesia, ini bekicot kadang dijadikan lauk pauk, dijadikan sate bekicot, dijadikan menu-menu makanan yang dikelola menjadi santapan sehari-hari. Nah, sebenarnya haram atau halalkah konsumsi daripada si bekicot ini? Di kalangan para ulama berselisih pendapat mengenai konsumsi daripada bekicot. Di dalam surat Al-A'raf ayat 7 sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi dihalalkan untuk kita dari sesuatu yang baik. At-thayyibat. At-thayyibat berarti sesuatu yang baik. Artinya apa? Yang dihalalkan. Kemudian diharamkan bagi kita, bagi mereka semua, yaitu al-khaba'is. Al-khaba'is adalah sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang kotor. Tentunya sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan adalah ke arah yang diharamkan. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, yang halal dan yang haram itu umurun mustabihatun. Ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di mana perkara-perkara yang samar ini tidak banyak diketahui sebagian besar daripada manusia tentang hukum-hukumnya. Maka ketika sesuatu itu samar,
tidak ada kejelasan hukum, baik kejelasan hukum mengenai halal, kejelasan hukum mengenai haramnya, maka sesuatu itu mustabihat. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang samar hukumnya, baik tentang halal dan haramnya, bagaimana sikap kita yang terbaik menghadapi yang mustabihat. Famanittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka sikap kita ketika menghadapi sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang samar, maka kita hendaklah menjaga, hendaklah berhati-hati. Karena menjaga dari sesuatu yang hukumnya samar, berhati-hati dari sesuatu yang hukumnya mustabihat adalah dalam rangka kita membersihkan agama kita, mensucikan agama kita, membebaskan agama kita dari sesuatu yang samar. Dan juga tindakan hati-hati dan menjaga dari sesuatu yang samar itu adalah bagian daripada menjaga martabat kita, menjaga harga diri kita. Maka dari itu langsung kita ke arah pembahasan bahwa sebagian besar para ulama mengharamkan sesuatu seperti makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Salah satunya seperti ular, kemudian kecoa, tikus, cacing, dan lain sebagainya. Ini mazhab kita menganggap haram karena tidak bisa dikonsumsi, di situ mengandung unsur al-khaba'is. Nah, kemudian mustabihatnya atau kesamaran daripada persoalan mengenai bekicot ini, bagaimana hukumnya? Halal ataukah haram? Su'ila Malik an say'in yakunu fil maghribi yuqalu lahu al-halazun. Pernah ditanyakan kepada Imam Malik mengenai sesuatu yang hidup di daerah Maghrib, daerah Maroko, yaitu sesuatu itu tentang al-halazun, yaitu bekicot, yang mana yakunu fi sahara yata'allaku bisyajari ayukalu, yang mana kehidupan hewan halazun ini, si bekicot ini, adalah hidupnya di daratan yang kemudian banyak menempel di pohon-pohon atau di tanaman-tanaman. Bolehkah dimakan? Maka beliau menjawab, qala arahu mislal jarod. Yang namanya bekicot itu, yang namanya halazun itu, pandangan beliau disamakan dengan belalang. Jadi hukumnya disamakan dengan belalang. Artinya halal. Ini menurut pendapat Imam Malik. Ma'ukhida minhu hayyan. Tapi dengan syarat ketika mengambil si halazun ini, si bekicot ini dalam kondisi hidup, dalam kondisi tidak mati, itu diperbolehkan. Kemudian bagaimana cara memasak atau mengelola? Fasuliko ausuya
fala ara bi ahli fala ara bi aklihi ba'san. Ya, cara mengkonsumsinya ya, bisa dibakar, dipanggang atau dididihkan atau dipanggang, nah, pokoknya dipanaskan. Itu tidak ada persoalan atau tidak ada bahaya ketika memakannya. Tetapi jika wa ma wujida minhu maitan fala yu'kalu, maka ketika kita menemukan si halazun ini, posisinya dia sudah mati, kemudian kita masak, nah ini tidak diperbolehkan. Itu mendapat pendapat daripada Imam Malik. Jadi beliau mengatakan hukum daripada si halazun ini halal, yaitu disamakan dengan hukumnya belalang. Tapi dengan syarat ketika mengambil posisinya hidup dan mengelolanya atau memasaknya bisa dididihkan atau dipanggang. Tapi ketika hewan ini, si halazun, si bekicot ini, posisinya ketika mengambil dia mati, maka tidak boleh dimakan karena hukumnya sama dengan bangkai. Nah, kemudian para ulama kita, madhab kita ini mengharamkan. Jadi mengharamkan tentang si bekicot. Karena di dalam bekicot ini terdapat unsur al-khobais, yaitu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikkan. Walaupun kadang pandangan tentang al-khobais atau kriteria daripada al-khobais itu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Nah, dari sini kita menyikapi. Jadi ada pandangan ulama yang menghalalkan, yaitu Imam Malik dan ulama-ulama Syafi'iyah dan lain sebagainya ini mengharamkan. Jadi ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, ketika ada sesuatu di mana hukumnya ini tidak dijelaskan secara syar'i atau secara jelas di dalam nas, maka di dalam hadis tadi sudah dijelaskan yang haram itu jelas, yang halal juga jelas, dan antara yang haram dan yang halal itu ada yang samar, mustabihat. Nah, kalau di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati, lebih menjaga dari sesuatu yang mustabihat atau yang hukumnya samar karena tidak dirinci atau dijelaskan di nas secara jelas. Nah, menghadapi persoalan antara halal dan haram ini, yang dalam hal ini adalah hukum bekicot, ada yang mengatakan halal dan haram, maka sikap kita sebenarnya yang terbaik itu apa? Maka ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi menurut hemat kami, keluar dari khilafiyah adalah mustahabun, sangat dianjurkan.
Jadi ketika kita menghadapi sesuatu perkara atau suatu hukum yang dimana hukum dari sesuatu itu terjadi khilafiyah, seperti si bekicot ini ada yang mengatakan halal menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan haram. Ini berarti ada khilafiyah. Nah, ketika terjadi khilafiyah, maka sikap kita yang terbaik menurut hemat kami adalah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Hendaklah kita keluar dari persoalan-persoalan atau hukum-hukum daripada sesuatu yang di dalam hukum sesuatu itu terdapat khilafiyah. Lebih baik kita menghindarinya atau kita keluar dari persoalan itu. Dan itu mustahabun, sangat dianjurkan. Saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia yang dirahmati oleh Allah, dikasihi Sang Pencipta semesta alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang syubhat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah. Ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Mohon maaf, kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.